Ya, salam sehat ya. Hari ini Minggu 12 Oktober 2025 ya. Ini sebagian orang ya, terutama newbie dan sebagian yang senior atau pada umumnya ya, itu dikduk atas market war ya, yang ditabuh kembali antara raksasa ekonomi dunia, yaitu antara US dan China. Sebuah catatan digital menghadapi market di Senin 13 Oktober 2025. Jadi kita udah siap ya. Siap besok Senin itu merah. Ya, panik ya, mungkin ya ada yang mau serok ya. Atau apalah ya, intinya campur baur untuk perdagangan besok Senin. Nah, itu berdasarkan data ya. Nah, ini keputusan Trump. Aduh, maaf ya, udah faktor U ini batuk terus. Keputusan Trump, hitungan total tarif buat Cina jadi 130%. Presiden Trump umumkan tarif tambah 10% untuk barang Cina mulai 1 November. Langkah ini eskalasi dan bla 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 ya. Nah, itu saya nggak paham, maksudnya news ini sebelum pasar Eropa buka atau belum. Tapi di sini Prancis minus 1,5, DAX minus 1,5 juga, sedangkan FTSE atau FTSE 100 minus 0,86%. Nah, Dow Jones tambah parah minusnya, minus 1,9. Nasdaq, nah ini teknologi ya, saham-saham teknologi, minus 3,49%. Jadi wajar ini mengalami penurunan terdalam karena Nasdaq 100 ya yang mengalami kenaikan tertinggi juga. Jadi semakin tinggi naiknya, semakin turun juga, semakin curam juga turunnya ya. Kemudian small cap 2, nah ini small cap 3% malah ini ya. Terus Indonesia, MSCI Indonesia ya, atau AIDO itu minus 1,93% ya. Kalau mengacu ke sini ya Senin ya merah. Ini future. Nah, future sebaiknya melihat besok pagi-pagi. Apakah udah mulai calm down, walaupun mungkin merah, tapi merah tipis misalnya. Ya, tergantung future besok pagi, waktu market mau buka. Nah, ini indeks kecemasan plus 31,8, fusionnya plus 18,70. Jelas dari sini mengacu besok Senin panic selling. Terus ini US 10 ya, tahun ya, bond ya, atau apa ini ya, utang apa-apa, deposito ya. Ya, intinya ini. Ini pasar regional kita abaikan aja. Ya, nikel minus, timah minus, kopier 4,4 minus, Brent oil minus 3,8, crude oil minus 4,2, gold yang naik 0,7%. Natural gas demikian. Nah, ini intinya Trump efek. Bahkan Bitcoin juga turun ya. Ini ya, Cina balas dendam, kenaikan biaya labuh lebih tinggi untuk kapal AS ya. Jadi ya saling balas-membalas. Ini S&P 500 ya, bla 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 bla, bahasa Inggris memang nggak begitu paham ya, mau pakai AI
kelamaan ya. Udah biarin aja. Terus Trump umumkan tarif 100% ke Cina, murka tak sudi ketemu Xi Jinping ya. Terus ada berita juga US akhirnya mau bertemu sama Xi Jinping ya. Nah, ini kripto Bitcoin ya, turun dalam. Nah, ini ya, kripto turun saat market war, perang dagang dikumandangkan lagi. Ini Ethereum ya, juga turun. Jadi kripto juga turun. Jadi ada kesamaan ya, kalau perang dagang berlanjut, saham merah, kripto juga merah. Ini terbukti ya. Ya, itu. Nah, ini data yang perlu ya untuk ya besok merah. Sebabnya ini perang dagang. Ya. Nah, ini data ya. Net buy asing. Net buy asing dan net sell ya. Kemudian nah, ini ya. Hari Jumat kemarin sebetulnya fine-fine aja kita ya. Dimana asing net buy di 1,1 triliun, indeks kita di 0,08%, naik tipis ya. Sedangkan AIDO ya minus 1,93% dengan valuasi 21,9 triliun ya. Itu hari Jumat kemarin. Jadi bursa kita belum kena imbas news perang dagang, maka sempat bertahan di 0,08%. Ya, bikin all time high juga ini ya. Ya, kemarin Jumat open di 0,1, high-nya di 0,24%, low-nya di 0,69%, terus tutup di 0,08%. Nah, itu ya. Itu keadaan data di market global ya, maupun regional ya, di hari Jumat. Oh ya, kita perlu lihat indeks kita. Oh ya, ini ada yang ketinggalan ini. Coba kita lihat chart dulu ya. Lihat chart IISG kita. Nah, ini komposit ya. Komposit bikin new high tipis di sini. All time high bukan new high. Ya, new high dan all time high ya. New high dan all time high. Itu ya. Sedangkan kita ingin lihat market cap terbesar di saham kita. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Dimana brand. Gila ya. Saya belum buat lagi videonya tentang brand. Mungkin ya di tanggal 19 ya, mungkin udah saya buat Bandarmologi brand lanjutan. Karena tanggal 27 kalau nggak salah, atau tanggal 24 ya, kalau nggak salah. Nah, kalau 24-27 pasti betul, tapi 2 tanggal ya, tapi antara 24 dan 27. Tapi nggak mungkin bareng ya, 24 sama 27 nggak mungkin kejadian bareng, tanggalnya beda ya. Apakah brand masuk LQ45 rebalancing?
I don't know ya. Yang jelas banyak pengamat, banyak influencer menjagokan brand sebagai anggota baru Big Cap MSCI. Ya, brand makanya wajar aja karena valuasinya 1,3 triliun ya. Kalau kalikan 20% itu udah 200 miliar. Padahal katanya ini masuk Big Cap MSCI itu perlu 40 miliar lebih ya. 40 triliun lebih ya, dari posisi free float. Nah, ini kan lebih. Kalikan 20% udah 200 triliun lebih. 260 malahan ya. 266 triliun. Jelas dia berhak masuk ke MSCI Global ya. Big Cap. Dengan syarat ya memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Valuasinya 364 miliar ya, cukup memenuhi syarat ya. BBCA ini memenuhi market cap yang kedua setelah brand, itu di 903. DSSA 817, TPIA udah masuk ke Big Cap, ini juga Big Cap ya. AMMN lupa aku, masuk juga apa detail yang nggak tahu ya nanti. Nah, saya nggak siap data karena memang saya tidak mengkhususkan ke rebalancing. Ini ingin saya lihat apakah besok saham-saham berkapitalisasi besar ini akan berpengaruh atau akan terkendala minusnya dalam enggak untuk hari esok ya. Sambil melihat-lihat kenapa influencer, analis dan sebagainya menyebut brand akan masuk ke MSCI Big Cap di bulan November. Nah, ini CDIA ya. Ini udah mencuri perhatian. Dia masuk di ya 10 besar market cap IHSG. Juan ini udah masuk ke Big Cap, Pani belum, HSI udah, BNI ya udah. Nah, ini BRMS juga masuk, pantauan analis masuk ke MSCI ya. Kemudian apalagi EMTK ya, EMTK juga masuk, tetapi ini kalau Big Cap misalnya 87 triliun kalikan 20% baru ya nggak nyampe 20 triliun ya, nggak nyampe 20 triliun ya, kayaknya susah kecuali harganya dinaikkan ya. Ini dinaikkan menjadi 4.000 misalnya ya. Ya, PTRO ya ini belum juga. Ya, di sini ada lagi sebetulnya koin ya, yang belum masuk radar ini karena mungkin data saya menganalisa bahwa itu masih belum sampai 3 bulan, 200 hari ya, belum berusia sampai 200 hari, jadi belum masuk ke ini, market cap-nya belum kelacak di sini karena udah kadung ya, datanya itu berlaku untuk 200 hari kerja di bursa. Koin belum, koin tuh kelihatannya bulan Juni apa Juli itu baru IPO ya. Atau kita lihat, tapi di sini nggak ada ya, nggak siap datanya ya. Udah itu aja ya. Jadi kalau Anda atau yang lihat video ini ingin lihat lebih detail
atau secara step by step bisa Anda pause untuk melihat market cap yang memenuhi syarat untuk ke rebalancing. Dan jelas ini apa pengaruhnya di hari esok? Apakah saham-saham brand ini, terus CDIA yang naik tinggi beberapa hari, koin juga naik beberapa hari tinggi ya, akan koreksi dalam di hari Senin besok. Saya kira cukup ya, ini untuk ya just data aja ya, just digital, catatan digital dalam menghadapi ya panic selling dalam tanda petik besok hari Senin. Ya, salam sehat.